Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7B. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas yang diampu oleh Ustadz Syaifuddin. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan multinasional. Yang pertama, perusahaan yang berada di satu negara yang punya operasi produksi dan penjualan di beberapa negara lain. Jumlah negara tempat MNC beroperasi sekurang-kurang 5-6 negara. Sasaran MNC yang pertama memaksimumkan kekayaan para pemegang saham. Yang kedua, memaksimumkan kekayaan perusahaan. Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai saat ini, banyak perusahaan yang menetapkan konsep tata kelola perusahaan corporate governance, termasuk MNC, tata kelola perusahaan hubung di antara stakeholders yang digunakan untuk menentukan dan mengontrol arah dan kinerja strategik suatu organisasi. Pernyataan Good Corporate Governance yang diterima secara luas dalam praktik dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tanggal 1999. Yang pertama, hak-hak para pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang adil di atas para pemegang saham. Yang ketiga, peran para pemegang saham dalam pengadilan perusahaan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab Dewan Direktur. Selanjutnya, keuntungan MNC yang beroperasi secara global diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua, kehadiran globalnya untuk mengambil keuntungan tertentu, yaitu faktor produksi murah. Tiga kendala yang dihadapi MNC. Yang pertama, kendala lingkungan. Yang kedua, kendala regulasi. Yang ketiga, kendala etika. Yang selanjutnya, motif strategi MNC berinvestasi di luar negeri. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu pasar, yang kedua bahan mentah, yang ketiga efisiensi, yang keempat pengetahuan, yang kelima keamanan politik. Dan yang selanjutnya yaitu sistem keuangan perusahaan multinasional MFS. MFS keseluruhan dari mekanisme transfer internal yang tersedia bagi MNC untuk membagi keuntungan dan uang di antara afiliasi yang berbeda. Mekanisme dalam MFS melibatkan transfer harga atas barang dan jasa yang diperdagangkan secara internal, pinjaman antar perusahaan, pembayaran dividen, percepatan dan perlambatan pembayaran antar perusahaan, dan biaya-biaya fee dan royalti. Yang ketiga, ada transaksi keuangan MNC dihasilkan dari transfer internal atas barang, jasa, teknologi, dan modal. Yang keempat, cara transfer. Yang pertama, dengan memiliki saluran-saluran keuangan, dana dipindahkan dan keuntungan dialokasikan, atau keduanya. Yang kedua, dengan mentransfer harga atas penjualan dan pembelian barang dan jasa. Kelima yaitu fleksibilitas penentuan waktu. Klaim keuangan secara internal antar afiliasi dapat dilakukan dengan percepatan dan perlambatan. Yang keenam, nilai. Dengan perubahan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke pajak rendah, MNC dapat mengurangi pembayaran pajak globalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.